hukum mati. Kita bicara waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Setelah 30 tahun bebas. Di akhirat nggak ada. 1.000 tahun. Habis 1.000 tahun bebas, enak aja. Nggak ada. Oh, divonis di neraka 1.000 tahun, nggak ada. Forever. Selama-lamanya. Wih. Dan siksaannya yang tidak pernah terbayang oleh kita. Bapak Ibu maaf ya, saya duduk aja ya. Ya. Karena saya kemarin sangat capek diri terus. Sampai-sampai saya pulang malam gak bisa tidur dong. Jam 12 saya gak bisa tidur, jam setengah 1 gak bisa tidur. Istri saya bilang, kenapa Pi? Wah, gak bisa tidur, kakinya sakit. Karena saya kerja diri, kuat malam bantuin. Begitu dipencetin, keras-keras ini. Ya setengah jam lebih lah ya. Puji Bapak Yahweh, istri baik. Begitu dipegang dulu sebelum, oh iya keras. Masih pencetin saya bisa tidur, dan tidur saya belum cukup sampai hari ini. Jadi saya duduk ya. Nah, kembali lagi. Ya, lalu bicara Shema Israel. Lalu tadi Pak Abraham mendengar 2 orang lewat. Ya. Saya dengar 2 orang sembuh. Kanker dan saudaranya kanker apa? Tumor. Ya kan, saudaranya kanker kan sama kan? Itu sembuh. Begitu dia Shema Israel. Kuasa mujizat menyembuhkan. Sayang yang 2 itu belum kenal Bapak Yahweh ya. Ya. Kalau kenal Bapak Yahweh dan sungguh-sungguh, garis bawahi, sungguh-sungguh. Kalau orang yang nggak sungguh-sungguh, ya itu. Pernah kok saya layanin seseorang, begitu masuk ICU, saya ambil semua waktunya cuma 1 jam. Saya bilang yang lain jangan masuk ke dalam, saya saja. Saya mau bawa nama Bapak Yahweh di situ. Iya, saya tuntun dia sadar, saya tuntun kamu mau sembuh, mau. Dia yang mau, sadar loh. Gitu. Mau, kamu tahu yang menyembuhkan kamu, Bapak Yahweh sanggup mengeluarkan kamu dari ICU. Ya. Begitu dia bilang saya tuntun dia mau, saya doakan. Saya tuntun Bapak Yahweh, engkau juru selamat saya. Dia aktivis loh. Aktivis dari puluhan tahun di Asus. Saat itu dia mengaku Bapak Yahweh. Besok keluar dari ICU. Begitu keluar gak lama sembuh, hitung hari. Dia bilang, saya telepon, bagaimana? Dia cuma bilang, kita masing-masing aja ya. Bang! Begitu masing-masing hitung hari, game over. Bahasanya Pak Bram saya pakai. Game over. Makanya main-main saya bilang, dengan Bapak Yahweh jangan main-main. Kalau udah Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Jangan gado-gado. Itu game over. Is dead. Karena dia bilang kita masing-masing sekarang. Udah pulang. 1 hari loh. Saya disuruh teken sama dokternya, ikut neken. 1 hari begitu dia mengaku besok keluar dari ICU. Nah, inilah kembali lagi ya. Persembahkanlah penyembahan kita dengan tubuh yang benar. Semua yang benar. Ayo, Roma 12 ayat 1, ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Ramhim. Harus hafal. Ayo, yang sudah baca. Sudah dapat. Apa katanya? Siapa yang mau tolong? Roma 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12. Oleh karena itu, saudara, dalam kemurahan Elohim, aku menasehati kamu terus agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejak. Persembahkan tubuhmu yang apa? Yang Hidup. Pertama yang hidup. Ayo. Persembahan yang hidup.
Saya nggak usah jelasin ya, atau mau jawab. Saya mau interaktif nih supaya jangan saya mulu yang ini yang bicara ya. Ini saya bawa begini-gini terus nih daftar nih. Ya. Kalau Bapak Ibu, oh, Pak Michael Horban gini-gini aja belum pada berubah. Di sini ada 9 karunia roh. Ya, beda-beda. Saya banyak teman-teman tuh, ya, nggak usah saya sebut lah. Dia beda karunianya. Saya juga belajar bahasa Ibrani, mau belajar sama Pak Mitchell, siapa lagi Pak Nino, itu sudah dikasih talenta-talenta beda-beda. Nah sekarang jangan naik dulu ke terabang ini dulu aja pada belum sadar. Kalau saya modelnya, ya, gembala yang selalu mempersiapkan, mempelai supaya jadi 5 anak dari yang pintar. Pengetahuan gak salah pengetahuan, tapi Ibrani 1 Korintus 13 pengetahuan akan lenyap. Saya nggak salahkan kita belajar Ibrani, nggak salahkan, nggak. Ayo, saya juga mau belajar kok. Harus, ya. Tapi sekali lagi, masing-masing yang dipakai Bapak Yahweh ada 9 karunia roh. Saya udah bicara belum 9 karunia roh. 9 karunia. 9 karunia masing-masing. Mungkin saya dengan istri saya beda. Saya dengan Maria, dengan Pak Abraham beda-beda. Betul? Nah saya dipakai Bapak ya untuk mempersiapkan Bapak Ibu menjadi 5 anak darah yang pintar, bukan yang tidak pintar. Saya ingatkan dengan tegas, saya ingatkan dengan disiplin. Saya tegur kadang-kadang Bapak Ibu. Ya kalau mau ditegur berarti rohnya masih hidup. Kalau saya ngomong begini ada yang tersinggung berarti rohnya hidup. Ayo pergunakan rohnya hidup. Contohnya rohnya hidup apa? Tersinggung. Wah, perseteruan nih antara roh yang dari Bapak Yahweh sama roh yang bukan dari Bapak Yahweh berseteru di sini. Paham? Sampai sini ngerti nggak maksudnya? Nah itu. Iya. Nah kalau masih tersinggung masih bagus, saya masih senang. Tapi kalau yang sudah tidak tersinggung, seperti orang sakit kusta nih, copot jempolnya nggak berasa loh, copot ininya nggak berasa. Itu penyakit rohani yang tidak membawa kita masuk ke dalam Samayim. Buat salah nggak berasa, buat salah, salah sia, halusnya gitu tuh halusnya, nggak boleh. Orang yang ada roh Bapak Yahweh dalam hidupnya tidak pernah meminta orang itu yang salah, dia harus minta maaf, tidak. Yang ngerti dan setuju bilang amin. Cuma keluarga saya aja yang bilang amin. Yang ngerti dan setuju bilang amin. Amin. Mungkin jangan cuma bilang amin. Wah, Pak Michael saya belum ngerti. Ada yang nggak ngerti nggak? Ayo, ngapa kita interaktif? Ada yang nggak ngerti nggak? Maria ngerti? Ngerti lah, bagus. Ada yang nggak ngerti nggak? Kok Freddy ngerti nggak? Oh bagus. Ngerti ya semuanya. Jadi kan kita akan ada roh Bapak Yahweh dalam hidup kita. Oh kamu yang salah. Contoh suami istri aja. Boleh? Contohin suami istri boleh? Boleh. Maaf yang nggak ada suami, maaf yang nggak ada istri ya. Begini, saya deh ya. Boleh nih contohnya. Saya deh. Karena saya sering begini dan saya melakukan. Kalau saya nggak salah pun, ya, saya selalu ada kata maaf sama istri saya. Apalagi salah. Kalau istri saya salah, oh kamu nih yang salah. Kamu harus minta maaf papi ya. Ini orangnya ada nih di sini nih. Tanya, benar nggak? Nggak pernah saya. Kamu yang salah. Kau minta maaf. Dan itu saya terapkan semua ke anak-anak saya juga. Puji Bapak Yahweh, kedua anak ini ngerti. Kalau saya punya salah juga sama Matthew, Maripa, saya minta maaf. Walaupun kadang-kadang agak namanya dagingnya,
namanya daging ini. Ya tapi roh Bapak Yahweh lebih kuat. Dia maafin papi ya, dia papi salah. Udah, puji Bapak Yahweh punya anak dua ini ngerti gitu. Ngertinya dia kita ajarin gini, kita didik. Paham gak nih? Paham ya? Jadi jangan berarti, punya Bapak Yahweh, roh Bapak Yahweh, kamu yang salah, kamu harus minta maaf dulu. Enggak gitu. Setuju nggak? Bisa dilakukan nggak di rumah? Enggak. Mau nggak melakukan? Tadi bisa. Mau nggak melakukan di rumah? Sama siapa saja, bukan sama suami istri saja. Mau saya kasih contoh. Yesua. Saat Yesua udah divonis, dia bilang begini, Yesua, kamu kan yang ngancurin bait suci dan bisa bangun berapa hari? 3 hari kau bangun lagi Yesua. Sekarang kamu tuh mau digantung di kayu salib. Ini ada loh di kitab Lukas. Bukan kata ngomongan saya loh, saya semua berdasarkan kitab ya. Bela dong diri kamu Yesua. Siapa yang tahu? Jangan mami jawab. Siapa yang tahu jawab Yesua apa? Kalau nggak tahu berarti sini saya pertanyakan kepada Bapak Ibu sejauh mana baca firman. Kedua gini, pantas. Hidup dagingnya lebih kental. Siapa yang tahu? Jawab Yesua apa? Yesua, kau yang hancurin bait suci, kau akan bangun, yang kau bangun lagi 3 hari selesai. Bela dong dirimu digantung di kayu salib besok. Maka jawab Yesua apa? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Nah, itu waktu digantung. Itu ya. Ini udah divonis, masih jadi, masih belum disiksa. Ayo jawab dong, jangan saya Pak. Maka Yesua diam saja. Masuk. Di ini nih Pak. Di aplikasi yang hidup ya. Maka Yesua diam. Tidak berkata. Nah itu diam aja. Roma 12 ayat 1 ini persembahkan. Tadi pertama apa Maria? Ya, sembahan hidup. Tubuh. Persembahkanlah. Hidup, kedua kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah hidup dulu nih. Hidup nggak roh Bapak Yahweh yang ada dalam diri kita semua? Hidup nggak? Ini saya tanya dengan nada tekanan, saya nanya ya. Hidup nggak? Hidup. Ya kalau hidup lakukan dong. Hidup. Saya gemakan terus begini apa? Ulangan juga tulis, kitab Ulangan. Kejadian Keluaran cuma Ulangan bahasa Ibrani-nya ulang. Saya ingatnya cuma Semot. Semot. Keluaran, Kejadian, Tehilim, ya. Apa? Ulangan 6 bilang begini, gemakanlah. Makanya kalau dengar dafar Elohim dari salah satu yang bawa dafar, tak usah semua itu lagi. Gemakan ini aja digemakan pada nggak sadar. Betul. Digemakan nggak mau berubah. Hati-hati mau saya katakan. Ya, persembahkan. Apa tadi yang pertama? Tubuh. Hidup, persembahkan yang hidup. Ya, satu ya garis bawah ya. Mau nggak? Semua kita hidup mempersembahkan yang hidup di hadapan Bapak Yahweh. Jaga, kalau udah hidup ini kita jaga, karena ini ada 3 nih, jiwa, tubuh dan roh. Ya, ini yang sering membuat gagal ini tubuh ini. Tubuh ini kan fana. Diciptakan dari tanah. Nah ini yang sering dipakai medan untuk dihajar sama si setan. Ya, tadi kan WL nyanyiin tuh. Apa? Yang ku cinta. Tadi itu ya? Betul? Betul kan? Benar nggak?
Kita saling mengasihi nggak? Ku cinta keluarga. Terus? Terjalin. Mesra nggak? Kalau kita mesra kepada Papa Yahweh, kalau nggak mesra secara horizontal, Rukun. zero. Terjalin mesra sekali. Semua saling kasih. Nah, mesra bukan saya suruh kita misalnya laki sama laki jadi laki dan laki, bukan ya, perempuan bukan itu maksud saya. Maksudnya hubungan yang harmonis, Yang rukun. Nah, Ari udah jawab rukun kan? Semua mau nggak rukun? Amin. KPI ini milik Papa Yahweh, jiwa-jiwanya. Bukan milik gembala loh. Saya dengan Bugam cuma memfasilitasi. Nggak diroy di sini nggak diroy, nanti tempat lain memfasilitasi nggak? Ya. Iya. Untuk kita datang kepada Papa Yahweh. Nah itu jiwa semua milik Papa Yahweh. Kita nih nggak akan dipercaya jiwa-jiwa lagi kalau hidupnya masih nggak mesra. Mesra sekali. Harmonis maksudnya. Kalau nggak harmonis, ya segini-gini aja. Jangan cerita di pertanyaan. Saya harap semua di tempat ini, saya memang gembala, tapi semua juga terlibat tanggung jawab. Betul ini? Semua tanggung jawab. Domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala, nggak ada. Benar, Pak Bram? Benar nggak? Domba memperanakan domba, artinya bawa jiwa. Gembala memperanakan gembala, nggak ada. Ini dasarnya kitab suci loh. Ada yang ngomong tuh gembala, bukan ada gembala. Hah? Ada begitu. Oh, ada ya? Iya. Ya sudah, biar aja. Berarti dia kurang ngerti daftar dasarnya. Nah, kalau kita udah saling rukun nih, semua harmonis, kan masing-masing di tempat ini Bapak Yahweh percayakan bisa bawa jiwa. Amin. Amin. Mau? Amin. Bukan buat saya. Biar Samayim dipenuhi oleh orang-orang yang Bapak Yahweh pilih. Kita kalau masuk Samayim jangan egois. Kalau percaya Bapak Yahweh harus fanatik. Tapi kalau masuk surga jangan egois. Siapa nih yang belum? Beritakan. Anak muda bisa bawa teman. Ayo. Gitu. Senang nggak kalau surga dipenuhi? Oh, Freddy pun bisa bawa jiwa, Matthew pun bisa bawa jiwa, Dave Katania bisa bawa jiwa. Enggak dengan paksaan, enggak. Kita cukup aja jadi kitab yang terbaca. Bukan terbuka ya, terbuka belum tentu dibaca nih. Macam saya nanya satu ayat ini nggak apa. Kitab yang terbaca, apa artinya kitab terbaca? Lewat kelakuan kita, orang tahu. Depan itu, pilih. Lewat kelakuan kita, bener ya si Ari ya. Dia nggak usah loba omong lah. Bener ya Pak Rudo, bener Maria, bener semua. Nggak usah loba omong. Tapi kehidupannya itu mencerminkan Bapak Yahweh. Enak kayak gitu. Bapak Yahweh dimuliakan nggak? Tangkap jiwa mah gitu.
Jangan kita saling di sini. Ini ingat nih, saya ingatkan. Ini sebenarnya jadi dari perikop yang saya beda lagi. Setan itu sedang bekerja supaya kita semua gagal masuk surga. Ingat ya baik-baik. Diadu domba lah, ya, nusuk dari belakang. Kayak Maria ngomong kemarin di sini, kepo lah. Omongan-omongan yang harus keluar. Timbul kebencian, timbul akar pahit. Hati-hati saya bilang, ya. Dengar baik semuanya ya. Itu hati-hati. Jangan sampai ada di diri kita. Nanti nggak diangkat loh dalam pengangkatan. Benar gak kira-kira saya ngomong ini? Jawab, jangan Maria aja. Benar gak? Benar gak? Mau berubah gak? Amen. Mau harmonis lagi gak kita sesama? Amen. Itu. Kalau kita melihat ada orang di grup kita yang punya masalah, kita nggak usah kepo, doain aja, doain. Oh si Anu begini, ya Bapak, ampuni dia, berkati dia. Setuju? Setuju. Kalau kita mau tahu panjang lebar nanti jadinya saya akan kerja lagi. Udah api disiramin pertama atau minyak tanah, meluas gak? Meluas. Nah, saya bekali yang begini-begini saya. Supaya apa? Kita sadar jadi 5 anak darah yang pintar. Sekali lagi, saya juga belajar bahasa Ibrani. Tapi jangan jemaat di sini semua, Pak ini dong Ibrani, style Ibrani atau pola Ibrani. Banyak nih. Mau ngelihat siapapun belajar. Mengerti nggak maksud saya? Ya. Mengerti Pak Abraham? Mengerti semua? Saya membawakan supaya kita jadi 5 anak darah yang pintar. Nah, itu. Ya. Sekarang Abraham. 11 hari lagi kita tinggalkan tahun Gregorian 2024. Kita masuk 2000. Berapa banyak kita menyakiti hati Bapak Yahweh? Kayak tadi saya katakan, sedih loh saya. Berapa banyak kita membohongi diri kita, menipu, nyakiti hati orang, iman kita, katanya punya iman gak mengharapin sama Bapak Yahweh, menyakiti hati orang. Ayo kita jaga mulai saat ini ya Bapak Ibu ya, berikan hidup, sembahkan hidup. Nih ada Bapak Yahweh loh semuanya. Begitu juga anak muda ya, semuanya ya. Dengar anak muda, ada Bapak Yahweh, Jesslyn, Jenis, Matthew, Rivka Tania, Febe, ya. Ada Bapak Yahweh. Persembahkan ya, hidup. Terus apa lagi? Kudus. Yang berkenan kepada, itulah ibadahmu ya. Nah, yang kudus. Pagem lagi kudus. Lagi-lagi bicara, iya memang kudus. Kalau nggak ada kekudusan, seorang pun tidak melihat siapa? Elohim. Ada ayatnya loh. Apa? Ya saya nggak ke bawah ini deh. Saya bawa 1 Petrus saja. 1 Petrus 1 ayat 16 coba. Siapa cepat dapat baca? Kudus. Terus 5 ayat berapa Pak? 1 Petrus 1 ayat 16. Apa dia bilang? Sebab telah tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus, karena aku adalah kudus. Nah, Bapak Yahweh mau kita apa? Kudus. Ya kita sih nggak bisa menyetarakan Bapak Yahweh punya kekudusan, nggak bisa. Betul nggak Pak Bram? Nggak bisa. Paling tidak kita menjaga kekudusan. Boleh nggak mempelai di sini? Saya minta semuanya biar harmonis semua. Boleh nggak? Hah? Boleh? Yang jawab cuma Tres ya. Tres. Dapat sia ya? Tres. Siap. Jangan Tres aja yang jawab. Semua di tempat ini kita mau harmonis. Mau. Tuhan.
Belum semua nih. Belum, saya dengar suaranya Kopedi aja. Ibu ini. Sekali lagi saya tanya. Kalau mau masuk samain, dasarnya kita dulu. KPI Menora mempelai KPI Menora yang Bapak Yahweh kasih. Mau nggak kita hidup semua harmonis? Mau. Harus. Good. Gitu, kita kemana-mana enak. Istilahnya Tidak si bermasalah. anu lagi sakit, kita minimal doa itu udah luar biasa. Ada waktu kita kunjungin. Setuju? Setuju. Doa itu jadi kekuatan. Nah, kitab yang terbaca namanya. Kita jangan NATO. Apa NATO? Orang tua nggak tahu pasti. NATO. No action talk only. Bacot hungkul bahasa Jermannya. Ngomong kosong. Ya, bahasa Jermannya tuh. Bacot hungkul. No action omdo. Talk only, ngomong doang. Jangan. Siapa yang sakit? Ayo kita kunjungin. Yang ada tergerak, lakukan. Mungkin ada orang yang kita datangin nggak cukup cuma doa, beri. Wah, Pak Gem, enak aja Pak Gem ngomong gitu. Maka kamu akan beri. Nah, itu kan bisa jawab. Bapak Ibu, bro and sis, memberi itu bukan lagi banyak duit. Berkelimpahan ngasih seorang biasa. Sekali lagi banyak cien ngasih orang biasa. Kalau lagi pas-pasan ngasih orang itu namanya luar biasa. Contohnya nih, nggak usah saya sebutin. Siapa contohnya? Hah? Janda. Terus? Janda miskin. Samaria. Janda miskin yang di mana dulu nih? Yang ngasih 2 Yang peser. kekurangan. 3 peser, dia 2 peser, ya. Itu dia cuma segitu-gitunya loh. 2 peser. 2 ketip. Kalau dulu kita ngomong, ya nggak apa-apa kan bahasa namanya ya. 2 ketip. Bahasa itu duit ya. Masa gaul. 2 ketip, dia cuma punya 2 ketip, dia kasih loh. Dia nggak mikirin ini nih. Ketek. Itu dalam ibadah loh. Dia nggak mikirin, ntar saya makan bakso kumaha, ntar saya pulang naik angkot kumaha. Duit cuma 2 ketip, kedua ketipnya saya kasih. Dia nggak mikirin loh. Tulus. Betul? Contoh 1. Tulus ya. Contoh 2. Janda lagi. Wah, Pak Gem janda aja. Memang janda contohnya di sini. Janda di kota Safat. Cuma punya segenggam tepung sedikit minyak, dia mau goreng buat anaknya, Dalam kasih makan negeri. anaknya terus mati. Besok. Lewatlah utusan Bapak Yahweh. Siapa namanya? Apa dia karena kembarnya Elia. Kembali. Goreng buat saya tuh. Coba. Kalau saya datang ke Pak Abraham, Goreng. goreng buat saya. Entar dulu. Bahasa Papua keluar. Ini contoh loh, contoh nggak apa-apa ya. Saya dulu. Tapi Pak Abraham baik, suka traktir kita semua ya. Nah kita nggak boleh. Sering-sering ya Pak. Nggak boleh. Bukan nggak boleh memberi boleh. Jangan pelit. Ini kan contoh saya bilang tadi. Sering-sering Pak. Contoh memberi di dalam kelebihan itu biasa. Dalam kekurangan itu yang Tuhan mau. Betul ya? Itu saja. Saya kasih tahu. Oleh saat ini persembahkan yang hidup yang kudus. Mau kita harmonis? Amin. Belum 5 menit setan. KPI Menora semuanya mau kita harmonis. Amin. Saling. Ini ada grup. Ya. Ada grup kan di sini kan. Betul. Yuk, siapa yang sakit? Contoh, mudah-mudahan di sini sehat semua. Amin. Saya doakan setiap hari nih KPI Menora. Ya. Kalau mau Bapak Yahweh jangan kasih sakit KPI Menora. Kalau nih kamu panggil aja pleng. Yes, setuju kan nih? Yes. Pilih. Mau langsung pleng
Atau mau sakit disiksa dulu, pilih yang mana? Pelang. Bukan Recur. dengar ya, Pak Agam bukan nyumpahin loh, ya. Lecur, Pak. Pelang. Saya juga gitu doanya, Bapak Yahweh. Kalau boleh saya jangan mati rapture aja. Tapi kalau engkau izinkan saya nggak ikut rapture dalam pengangkatan bersama, engkau izinkan saya pulang duluan, jangan sakit ya Bapak Yahweh. Pelang aja, pelang. Duksak. Dapat. Duksak. Nih, naon deh bahasa Jerman itu. Bisa kok tidur ya, kosleos. Duksak langsung mati. Nah iya, tahu-tahu lep atau mau bangun pagi, Cesplong. nah, iya. Mau yang mana, saudara? Mau sakit apa cesplong? Cesplong. Bobo enak. Langsung. Duksak. Kok Freddy mau yang mana? Duksak. Yang nggak nyusahin ya Pak ya? Jadi kan nggak nyusahin diri sendiri dan nggak nyusahin orang lain ya. Oh, menurut mau yang mana? Seperti Henok. Waduh, luar biasa nih. Langsung Henok lah. hibur. Bilang. Ya, Awan-awan. boleh om, kita punya iman gitu boleh. Ya, boleh. Waktu saya asus kan, kalau saya ke Bumi Baru atau itu lagi apa rumah duka? Nana. Nanuan, sebelum masuk tuh saya langsung bilang dan ditiru sama pendeta-pendeta GBI. Tuhan, saya di sini cuma melawat. Bahasa itu apa? Besok. Sangseng. Iya. Saya cuma melawat. Kalau boleh saya jangan digotong di atas peti. Saya mau ikut pengangkatan. Itu waktu saya asus. Pendeta-pendeta GBI nyiru saya. Contoh, yang kurus, Budi. Yang begeng. Kalau yang gemuk, ikutin ngomongan saya. Teman-teman saya ngikutin ngomongan saya. Makanya kalau teman saya yang meninggal dekat sama saya selalu suruh geser itu orang yayasan yang gotong peti. Dulu kan belum ada roda. Sekarang kan di rumah duka ada roda kan, menuju ke ambulan. Saya bilang geser, saya gotong. Saya gotong peti itu. Ya kan di sini pada takut gotong peti. Apalagi yang masih percaya mitos. Siapa yang percaya mitos di sini? Jangan percaya mitos ya. Saya gotong saya. Si Jolan manggung. Berapa orang yang saya gotong yang dekat-dekat? Dilihatin mas saya. Oh, dilihat. Itu. Jadi Bapak, kalau boleh saya jangan mati digotong di atas peti. Kalau boleh ikut rapture. Boleh loh punya iman gitu. Boleh gak? Tapi semua Bapak yang menentukan ya. Nah, ini persembahkanlah. Tadi tubuh kita apa dengan yang hidup. Ingat sekali lagi, saya ulang nih, saya mau udahan nih, ya. Ini masih panjang sebenarnya, nanti nyambung lah ke depannya. Hidup. Sekali lagi ya, dari Bahtiar keliling sampai Ari. Jangan pura-pura, ya. Hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Ada loh kitabnya. Jangan bikin malu Bapak Yahweh, saya bilang kasih tahu. Udah kenal Bapak Yahweh saling gotok-gotokan di sini. Udah di sini gontok-gontokan, di luar lagi jadi troublemaker. Ngerti troublemaker? Jadi sumber masalah dimanapun. Lebih baik nggak usah ibadah sama Bapak Yahweh, keluar aja. Tegas saya ngomong begini. Kalau udah tahun sekarang begini, sebentar lagi Bapak Yahweh datang, masih main-main mengecewakan, membuat kekejian, bikin malu Bapak Yahweh, nyakit hati Bapak Yahweh. Lebih baik jangan ikut Bapak Yahweh. Balik dari sana. Bapak Yahweh nggak rugi kehilangan. Udah dikasih tahu. Jelas? Jelas? Yes. Mau 5 anak darah yang mana? Bapak Ibu. Amin. Mau 5 anak darah yang mana, yang pintar apa yang tidak pintar? Itu Lombok. jati diri Bapak Yahweh yang ada di diri kita. Jaga. Sedikit sarang sedikit. Si A salah jangan ditambahin lagi B, C, D, E, F, G. Bukan. Udah salah. Si A ini juga harus ngerti. Hari ini saya kupas di sini. Di menora dulu, ya. Supaya Bapak Ibu mempersembahkan persembahan yang hidup. Itu. Duitmu nggak ada artinya biar kau masukin banyak-banyak di sini, kolekte atau apa namanya, perpuluhan, nggak ada artinya.
Ada ayatnya. Cari sendiri, nanti minggu depan saya tanya. Bukan berarti kolektor nggak perlu ya, kita perlu kolektor. Hei, kolektor perlu kolektor. Bukan buat saya. Saya nggak pernah kerjaan Bapak Yahweh. Ya, perpuluhan perlu nggak? Perlu. Ada ayatnya harus. Ayat, ya. Ya, udah. Satu, saya misi saya di sini membawa supaya Bapak Ibu semua hidup harmonis. Ya, jangan lagi nanti ada di sini saya nggak mau ngeliat. Namanya firman ini nggak dilakukan dan tidak hidup, dan Anda semua mengecewakan Bapak Yahweh. Saya di sini sudah menggarisbawahi loh KPI Menorani. Ini masih saya bilang mudah-mudahan benar ya. Nggak ada yang gaduh-gaduh. Wah, sesdem orang. Yes. Betul? Sama-sama semua bilang amin. Betul? Amin. Nggak ada yang gaduh-gaduh ya. Ngerti semua gaduh-gaduh ya? Kok Freddy ngerti ya? Cimpur. Kalau mau ngajak saya makan gaduh-gaduh, saya mau. Saya suka gaduh-gaduh. Gado enak Pak. Batu nunggal lah. Enakan dikit. Mahmud bosan. Ya, di sini saya tahu nggak gaduh-gaduh. Pertahankan itu. Gado-gado bukan cuma manggil sesembahan nama lain, bukan. Apalagi gado-gado. Tadi bukan saja manggil sesembahan nama lain. Apalagi bisa kasih contoh nggak gado-gado? Sana oke, sini oke. Kesana oke, sini oke. Ya bisa. Ada lagi nggak? Ada yang buat kan Pon yule. Pon yule. Ya. Bisa itu. Cemara. Ya. Bisa. Ada lagi yang bisa jawab? Johan. Apa? Selingkuh. Benar, pinter dia. Dari Wahyu. Pelacur. Selingkuh banyak lagi dibuka sama saya nanti ya. Siapa bisa jawab lagi? Ripka bisa jawab? Ripka Genesis? Hah? Udah diambil jawabannya tadi. Udah diambil, bisa aja kamu deh. Ripka Tania nggak habis Ripka ini apa? Gado-gado. Ikut liturgi. Hah? Amin. Betul. Ini kelihatannya remeh loh. Dengar lagu-lagu yang ada Asus. Tapi benar Ripka. Benar. Om bilang benar. Siapa namanya? Jenis. Apa gado-gado? Melalui dirinya. Nggak anak saya, nggak anak mantu. Jawabnya udah diambil. Jawab aja. Betul. Gado-gado apa? Gado-gado. Kan kita kan ini Bapak Yo nggak boleh gado-gado. Apa itu gado-gado? Setali 3 uang. Meju jadi Ripka. Jawabnya sampai wae. Sana bisa, ke sini bisa. Itu jawaban semua benar. Kayak Ripka Tania tuh bagus banget karena orang kadang-kadang biarnya cuma denger doang kok. Lagu-lagu dari Asus tidak boleh, itu spirit jelek. Khotbah. Udah jangan lagi denger si Eratus lah. Dia sekarang udah koma Pak, udah parah. Udah koma ya? Si Koma. Koma titik. Kan bisa pakai AI. Bu Maria. Yang orang Jakarta. Koma Yang jatuh titik. itu jadi koma dia mah. Koma titik. Koma. Nah, waktu murid. Oh iya. Bu Ya Maria. udah. Pokoknya kita doakan. Si Gilbert kapan? Doakan saja Kalau Gilbert biar kapan? kuasa kesembuhan menjamah dia dan dia mengaku benar-benar Bapak Yahweh ya. Siapapun. Kita doakan. Itu tugas kita mendoakan bukan menghakimi. Setuju? Nah, jadi jangan dengar lagu atau dari bapak-bapak manapun khotbahnya, jangan dengerin yang diajarin dari yang sama-sama Bapak Yahweh. Setuju? Itu. Jangan pergi ke ibadah tempat lain yang masih memanggil nama itu. Apalagi sekarang musim. Nah, Musim dingin. itu jangan. Musim salju. Jangan bilang Paisengki atau Paisengki ya. Tahu. Gak enak hati ya saya diundang ya. Kita udah bukan itu.
Jangan menyakiti hati Bapak Yahweh. Ya. Boleh Om? Boleh? Boleh? Enggak lah. Ya, pokoknya jangan menyakiti hati Bapak Yahweh. Ya. Ya. Bapak Yahweh lahir 15 Tisri. Untung semua nanti sedang 15 Tisri. Desember. Salah. 15 Tisri. Ya. Oke, kalau gitu saya nggak panjangkan. Ini nanti saya sambung lagi. Semua mau harmonis? Amin. Itu karena tadi beliau ambil lagu itu loh. Ku cinta keluarga Yahweh terjalin. mesra sekali. Betul? Ya, betul ya. Harus mesra ya. Yes. Semua saling Mengasihi. Jadi Betapa senang ku menjadi keluarganya Yahweh. Ya, setuju ya? Yes. Semua kita romantis ya. Tugas Harmoni. kita pokoknya menyenangkan hati, Bapak ya. sukses besar buat Bapak Ibu semua. Ya.